sempurna ya, kesembuhan yang dari Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah pagi ini saudara, mari silakan hadir. Puji Tuhan. Suatu saat ketika saya lagi sedang lihat TikTok, sekarang Bapak Gembala juga suka lihat TikTok Bapak Ibu. Jadi bukan Inca aja yang suka lihat TikTok, Bapak Gembala juga sekarang sudah mulai lirik-lirik TikTok. Nah di TikTok itu saudaraku ada satu hamba Tuhan bicara tentang, dan itu sangat memberkati saya secara pribadi. Dia bilang begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu gak pernah kehabisan berkat. Amin saudaraku. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, Tuhan itu selalu stay, selalu ready, siap saudara, berkatnya buat siapa? Buat saudara dan saya. Jadi waktu saya dengar seorang hamba Tuhan menyampaikan itu di TikTok saudaraku, saya rasanya apa ya? Saya aminkan. Yes, saya sepakat dengan hamba Tuhan itu seorang wanita yang masih muda Bapak Ibu. Jadi ketika dia bilang bahwa Tuhan itu gak pernah kehabisan stok berkat. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah malam, Tuhan itu gak pernah kehabisan stok berkat saudara. Ibarat kata selalu ready, anytime, every time, setiap waktu dan kapan saja saudara. Nah cuma saya bilang begini Bapak Ibu, nah ini menggelitik hati saya saudara. Orang ini bilang begini, memang Tuhan gak pernah kehabisan berkat dan berkatnya selalu ready saudara. Mau berkat jasmani, mau berkat rohani, berkat apa saja selalu standby. Cuma dia bilang begini Bapak Ibu, masalahnya adalah wadahnya untuk terima berkat itu ada. Wadahnya untuk menyambut berkat itu kita sudah buka. Nah waktu dia ngomong seperti itu, oh benar itu. Jadi saudara, ya dengan baik-baik, ini yang saya mau sampaikan kepada kita baik-baik. Dan saya mau tekankan, Tuhan itu gak pernah kehabisan berkat. Memang betul, hidup kita perlu berkat kan sama. Ya, Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, Tuhan memberkati kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Cuma masalahnya adalah kita cek dari cek ya. Seperti saudara datang ke dokter, saudara didiagnosis pagi ini. Masalahnya adalah kursusnya adalah kita sudah siapin belum mandatnya. Karena saya percaya ketika Tuhan memberikan berkat buat kita, ketika Tuhan mempercayakan berkat itu buat saudara, itu harus ada yang namanya wadah yang menampung. Seperti kalau saya kasih saudara air, saudara harus siapin apa? Ember. Kalau enggak yang mangkok kan, bahkan yang lebih besar drum. Kalau saudara nggak punya wadahnya, ember kah, drum kah, atau mangkok kah, atau piring, atau gelas kah, maka ketika air itu saya berikan kepada saudara, maka air itu akan membajir, air itu akan saudara terima, saudara nggak punya wadah, air itu akan jatuh ke tanah, jatuh ke mana, ya air itu lenyap, saudara. Dan saudara nggak mengalami, saudara nggak nikmati itu air yang saya berikan kepada kita, kepada saudara. Makanya pagi ini saudara, saya akan bicara tentang hal ini supaya Bapak Ibu mata hatinya terbuka, saudara. Dan saya mau tekankan sekali lagi, Tuhan itu gak pernah kehabisan berkat. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah malam pun jadi. Anytime, kapan saudara minta sama Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Kenapa saudaraku? Karena saya ambil satu ayat bilang begini. Adakah Bapak Ibu di dunia ini memberikan memberikan bantu kepada anaknya yang minta roti? Adakah Bapak Ibu di dunia ini yang memberikan ular kepada anak yang minta ikan? Gak ada saudaraku. Selama Bapak Ibu itu Bapak Ibu yang wah, ya pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Makanya dikatakan di dalam ayat tersebut, apakah di Bapa kita di surga, wow, dia akan memberikan berkat the best of the best
buat saudara dan kita semua. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Cuma saya dengar baik-baik, wadahnya gimana? Nah ini persoalannya Bapak Ibu. Wadahnya apakah saudara udah persiapkan belum? Tempat untuk menampung berkat Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita sudah adakan belum? Ini titik permasalahannya saudaraku. Ada banyak yang mungkin Tuhan akan berkati kita, tapi kita nggak sadar, atau mungkin kita nggak mau siapin wadahnya saudara. Tapi kalau pagi ini saudara siapkan wadahnya, maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu anak-anak rohani saya pada pagi ini, percayalah ya, sepanjang hari ke depan nanti saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara akan mengalami berkat surprise, berkat kejutan. Kenapa? Karena saudara sudah persiapkan wadahnya. Amin. Saudaraku, siapa yang mau mempersiapkan wadahnya untuk Tuhan berkati? Mari angkat tanganmu dan lambaikan tanganmu pada pagi ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Makanya saya mau saudara antusias pada pagi ini. Saya mau saudara harus sadar pada pagi ini. Saya mau saudara harus bangun dari ketiduran kita selama ini. Saya mau saudara harus satu langkah lebih maju lagi. Karena berkat itu bukan untuk siapa-siapa. Berkat itu untuk saudara dan kita semua. Nah, yang pertama, wadahnya saudara. Ini penting. Simple saudara. Waktu saya dengar anak Tuhan ini menyampaikan seperti itu, langsung saya tanya sama Tuhan, wadahnya gimana Tuhan? Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Apa yang harus kami persiapkan? Dalam bentuk apa? Kami harus adakan, kami harus siapkan wadah itu. Supaya nanti ketika Tuhan berkati kami, ketika Tuhan percayakan itu berkat buat kami, berkat itu tidak mubazir. Kami dapat menampungnya di satu wadah, di mana ketika Tuhan mencurahkan berkatnya, berkat Tuhan tertampung dengan wadah yang baik, dan kami bisa alami dan kami bisa nikmati. Amin, saudaraku. Saudara mau tahu wadahnya apa? Saudara mau tahu? Kalau saudara nggak mau tahu, ya kita pulang semua Bapak Ibu ya. Saudara mau tahu? Haleluya. Simple saudaraku, sederhana. Wadahnya apa saudara? Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-12. Silakan Ken. Simple aja saudara. Ayat yang ke-27. Mari kita baca. 3, 2, 1. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh. Sekali lagi kita baca. 3, 2, 1. Orang malas tetapi orang rajin. Ini wadah pertama Bapak Ibu. Amsal, malas tidak akan menangkap buruannya. Yang jelaslah saudara, mana ada orang malas bisa menikmati, bisa menangkap ibarat kata berkat yang dia akan terima Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya Amsal bilang apa? Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi wadah yang pertama Bapak Ibu cek dan dicek pada pagi ini. Tuhan bukan gak kehabisan berkat buat kita, atau mungkin Tuhan kesulitan untuk memberkati kita, tidak. Tapi menjadi penghalang buat saudara dan saya untuk menampung berkat Tuhan itu, karena itu datang dalam diri kita. Dan itu dikatakan dalam kitab Amsal, bahwa orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin. Orang yang rajin itu artinya orang yang setia. Itu akan memperoleh harta yang berharga. Ayo Bapak Ibu, wadah pertama yang harus kita siapkan. Cek dari cek pada pagi ini. Apakah saudara adalah orang yang malas doa, malas ke gereja, malas melayani, maunya terima beres saudaraku. Ayo pagi ini saudara, ya, ketika saya baca ayat firman Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Ayo saudara,
Ya, firman Tuhan selalu mengingatkan kita, saudaraku. Coba lihat orang malas, saudaraku. Ya, Amsal bilang apa? Salomo bilang apa? Dia katakan, hai pemalas, belajar dari semut. Bayangkan saudara, kenapa semut dijadikan contoh buat orang-orang yang malas? Karena semut itu saudara tahu, tiap hari dia mengumpulkan bahan makanannya. Nanti satu hari kelak tiba musim dingin, bahan makanan sudah ada, dan semut-semut tidak akan kelaparan. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, ini saatnya buat saudara. Wadah yang pertama itu apa? Jangan malas. Memang saudaraku, malas itu kalau udah kena ke kita, aduh saudara. Atau mungkin saudara berpikir seperti ini, ya, bahwa berkat itu jatuh dari langit. Ya, Tuhan bisa lakukan itu buat kita, gak ada yang mustahil. Tapi Tuhan juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana ceritanya Tuhan memberkati kita kalau saudara dasar adalah orang-orang yang malas, gak mau bergerak, saudaraku. Ya. Makanya saya bilang sama beberapa anak Tuhan, selagi kita masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih kita nafas, masih sehat, masih bisa berjalan, datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya enggak? Ayo Bapak Ibu, ya enggak? Itu yang firman Allah katakan. Kita cek pada pagi ini, saudara. Kalau saudara yang dikatakan dalam kitab Amsal ini, saudara orang rajinnya apa? Setianya apa, saudaraku? Apapun, ya, dalam saudara bekerja, dalam saudara melakukan aktivitas, saudaraku. Ya. Contohnya Bapak Ibu, kalau saudara kerja di kantor, saudara kerja di perusahaan, ini kalau bos yang benar, ya, saudara datang sebelum waktu bekerja, saudara pulang setelah kerja. Pemimpin yang baik, bos yang baik, pasti dia akan naikkan gaji saudara. Amin, saudaraku. Amin. Kita punya Tuhan, kita punya Bapa Hakim yang adil. Oleh karena itu, mari saudaraku, jangan sampai kemalasan menggerogoti iman saudara, menggerogoti rohani saudara. Karena orang yang malas tidak akan pernah menangkap buruannya, saudara. Hanya orang-orang yang rajin di mata Tuhan, mereka yang akan memperoleh harta yang berharga. Bukankah ada satu ayat mengatakan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, saudara. Saudara bisa berpikir atau mungkin berprinsip seperti ini. Ketika diumumkan kita ada jam doa, ada ibadah, atau mungkin saudara diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan di gereja kita, umpama kata, wow, ada satu sukacita yang besar, ada satu semangat yang besar. Nah, itu contoh orang-orang yang rajin, Bapak Ibu. Salah satu contoh. Dan itu akan terlihat dalam hidup saudara. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, ya, jangan karena sedikit tantangan kita lemah. Jangan karena sedikit cobaan kita ibarat kata kayak handphone yang lowbat, saudara. Memang tanpa sadar saudaraku kadang-kala bisa timbul yang namanya kebosanan, bisa timbul yang namanya kejenuhan. Dan itu kalau kita tidak cepat-cepat kita atasi, lama-lama akan membuat kita jadi malas. Kalau udah malas saudaraku, apapun kalau udah malas, udah rohani kita tiarap, saudaraku. Dan dengar baik-baik, orang yang seperti itu, mohon maaf, jangan berharap dia akan menangkap buruannya. Amin, saudaraku. Tuhan cari bukan orang yang malas, Tuhan lagi sedang mencari orang yang rajin. Lakukan aja bagian kita, saudaraku. Selalu saya katakan, lakukan aja bagian kita. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya buat kita. Kita berikan tepuk tangan. Mari Bapak Ibu, ayo, ya, kita cek pada pagi ini bersama-sama. Ya, wadah yang pertama itu apa, saudaraku? Jangan malas. Ya, apalagi buat Tuhan, saudaraku. Wah, bisa nggak? Ya, anak-anak muda, ya, bisa nggak tos-tosan dengan Tuhan?
kalau sampai ini kau alami, kau lakukan, jangan kau terkejut. Kalau nanti suatu hari Tuhan akan mengangkat engkau. Engkau akan jadi bintang. Engkau akan jadi kepala bukannya ekor. Engkau akan naik bukannya turun. Amin saudara. Coba lihat orang yang malu saudara. Disuruh apa aja nggak mau bergerak. Saudara, maunya dilayani, nggak mau melayani saudara. Oleh karena kita pagi ini bangkit saudara. Kita buka mata hati kita. Itu salah satu penghalang berkat Tuhan turun kepada saudara. Bagaimana ceritanya? Kalau saudara mengalami kemalasan yang seperti itu, saudaraku, gimana Tuhan akan memberkati kita? Ya, orang tua saya bilang begini, kalau kamu bangun kesiangan, rezekimu dipatok sama ayam. Buat saudaraku, ya. Coba lihat kiri kanan, mau berkatmu dipatok sama ayam, saudara. Ayam jago lagi, saudara. Maksud dari itu apa, saudara? Artinya kita harus semangat. Saya waktu berapa tahun lalu ke Singapura, Bapak Ibu. Saya lihat itu di airport Changi Airport, bandaranya. Itu ada cip-cip pempek yang umur udah 70 tahun lebih. Itu masih kerja loh, Bapak Ibu. Masih dorong apa? Pembersih lantai, sikat-sikat kamar mandi, restroom yang ada di bandara. Umur udah 70 tahun. Walaupun memang pemerintah di sana mengharapkan usia-usia manula dikasih kegiatan supaya mereka nggak stres, supaya mereka nggak suntuk di rumah. Selagi mereka masih kuat, mereka dipekerjakan, Bapak Ibu. Ketika saya itu, saya ambil kesimpulan. Artinya apa, Bapak Ibu? Selama kita masih kuat, masih sehat, saudaraku, ayo, ya, kau jadi orang yang gampang kecewa, gampang putus harapan, saudaraku. Nanti lama-lama saudara jadi malas doa, malas gereja, malas melayani, malas cari uang, saudaraku, malas kerja, apalagi malas buka usaha ini dan itu, saudaraku. Saudara tahu KFC itu, Kentucky Fried Chicken, itu dirintis oleh seorang yang bernama Colonel Sanders. Itu umurnya sudah mau hampir 70 tahun, saudaraku, 60 tahun lebih. Baru dia boleh rintis itu restoran Kentucky Fried Chicken. Di umur segitu mungkin orang bilang, ngapain? Udah tua, udah nikmati aja pensiun. No, tidak, saudara. Selagi Tuhan kasih saudara kekuatan, sekali selagi Tuhan kasih kita ibarat kata tubuh yang masih sehat. Apalagi kalau kita dengan Tuhan, Bapak Ibu, dengan baik-baik, orang malas tidak akan menangkap buahnya. Tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kita berikan tepuk tangan. Amin, saudara. Apalagi saudara ke gereja, nggak perlu disuruh-suruh. Itu udah panggilan hidup kita, saudara. Saya pernah ketemu satu anak Tuhan. Dia bilang begini, kalau udah hari Sabtu, aduh, cepat-cepat minggu, kenapa? Minggu saya datang ke rumah Tuhan. Harusnya Bapak Ibu seperti itu, ya. Amin, saudaraku. Kalau rohani saudara udah males, maka itu akan transfer ke jasmani saudara. Kalau udah males semuanya, udah, bolehkah saya bilang, itu tanda kiamat buat saudara. Amin, saudaraku. Semangat dong, rajin dong, bayar harga, ya enggak? Wow. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan hanya orang yang rajin yang akan memperoleh harta yang berharga. Itu wadahnya, saudaraku. Dan saya percaya ketika saudara siapkan wadah ini, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, berkat Tuhan selalu ada buat saudara. Kita berikan tepuk tangan. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Saya firman Tuhan gak panjang-panjang Bapak Ibu, tapi saya harap saudara buka hati lebar-lebar sehingga saudara alami pencerahan yang dari Tuhan. Saudara, wadah apa yang harus kita persiapkan? Kita buka di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, 14.
Saya akan bacakan buat saudara. Ya, sudah ditampilkan ya oleh Ken. Penabur itu menaburkan firman, ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ya, ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ayat 16, demikian juga yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya, apabila kemudian datang penindasan, aniaya, lalu kemudian pencobaan, penderitaan karena firman, mereka segera murka. Ayat 18, dan yang lain ialah ditaburkan di tangan duri, itulah yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal yang lain masuklah sehingga tidak berbuah. Ayat yang ke-20, saudara perhatikan baik-baik. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu berbuah. Ada 30, ada 60, ada 100 kali lipat. Saudaraku, ini perumpamaan yang Tuhan sampaikan ketika dia mengajar orang-orang dan murid-muridnya yang sedang mereka mendengar perkataan dari Tuhan. Dan dikatakan dalam satu perumpamaan, saudaraku, ada seorang penabur, ya, menabur benih, saudaraku. Dan benih ini adalah firman. Diartikan adalah firman. Dan penabur itu siapa? Penabur itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman. Benih. Nah, ketika benih ini ditabur, saudaraku, ada jatuh di tanah berbatu, ada jatuh di pinggir jalan, ada juga jatuh di semak belukar. Benih yang jatuh di batu, ya mungkin dia mulai bertumbuh, tapi gak lama layu kembali. Kenapa? Karena dia gak punya fondasi, gak punya tanah yang bisa memberikan kehidupan bagi tersebut. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, saudaraku. Ya, benih itu firman. Ketika firman ditaburkan, mereka mendengar firman, tapi dengar baik-baik, iblis ambil firman Tuhan yang saudara dengar dalam hati maupun pikiran kita. Makanya kenapa ada orang yang duduk, dia mendengar firman, tapi ketika dia pulang, dia lupa firman Tuhan itu. Kenapa? Karena tanpa sadar, iblis sudah comot itu firman. Lalu yang jatuh di tangan saudaraku, orang yang mendengar firman, lalu menerima dengan gembira, tapi tidak berakal. Kenapa, saudaraku? Ketika datang cobaan, ketika datang pergumulan, ketika datang godaan, ketika datang kesusahan dalam tanda petik, mereka tak kuat, mereka ada jiwa dan mereka tinggalkan Tuhan. Ada yang jatuh benih itu di semak belukar. Betul, benih itu bertumbuh, kata Alkitab. Tapi ketika bertumbuh, semak belukar itu juga ikut. Karena semak belukar itu banyak duri-durinya, Bapak Ibu. Maka duri-durinya itu kena ke benih yang bertumbuh itu. Duri-duri itu nancap ke benih yang bertumbuh itu. Sehingga akhirnya benih yang udah mulai bertumbuh mati kembali. Semak belukar itu apa, Bapak Ibu? Semak belukar itu adalah ciptaan dunia, Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan, ya, semak yang belukar, yang tadi, apa saudaraku, mendengar firman, semak itu saudaraku. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan akal yang lain masuklah menghimpit firman itu. Nah, yang keempat, saudara, ini yang luar biasa. Ketika benih itu ditabur di tanah yang baik, maka benih itu, saudaraku, bertumbuh. Orang yang mendengar lalu menyambut firman itu, sehingga benih ini bertumbuh. Bahkan dikatakan apa?
30, 60, 100 kali lipat. Saudaraku, tanah itu bicara apa? Tanah itu bicara hati kita. Yang saya mau sampaikan begini, wadah yang saudara harus persiapkan supaya berkat Tuhan itu diberikan kepada kita dan tidak mubazir. Kita bisa tampung berkat Tuhan itu baik pagi, siang, sore, dan malam, bahkan tengah malam. Itu wadah yang kedua apa, saudaraku? Hati kita. Kalau boleh saya tanya pada pagi ini, gimana hatimu hari-hari ini? Apakah hatimu adalah seperti tanah yang baik? Ketika benih ini dijatuhkan, diberikan, dan dilempar ke tanah yang baik ini, maka benih ini akan bertumbuh. Makanya ayo Bapak Ibu, cek hati kita selama ini. Kalau saudara baca di dalam kitab Amsal, ayo kita lihat dalam kitab Amsal, pasal yang keempat. Kitab Amsal, pasal yang keempat. Nah, ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kitab Amsal memberitahukan kepada kita pagi ini, jaga hati kita. Kenapa perlu dijaga? Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi wadah yang kedua yang harus saudara persiapkan supaya tidak ada lagi alasan kalau saudara berkata seperti, Tuhan gak berkati saya. Kata siapa Tuhan gak berkati kita? Masalahnya bukan di pihak Tuhan, tetapi masalahnya ada di pihak kita. Apakah kita sudah persiapkan wadahnya? Mungkin selama ini hatimu belum jadi wadah yang baik untuk kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Makanya dikatakan tadi perumpamaan, saudaraku, wadahnya itu adalah hati kita, tanah dalam hidup kita. Saudara, hatinya apakah seperti orang yang seperti dikatakan tanah di pinggir jalan, atau yang berbatu-batu, atau yang semak berduri, atau hati saudara adalah tanah yang baik? Ada satu firman Tuhan bilang begini, yang menajiskan bukan yang dari dalam keluar, muncul keluar. Yang menajiskan bukan yang dari luar masuk ke dalam. Karena sesuatu yang dari luar masuk ke dalam, kita buang ke jauh. Tetapi yang menajiskan yang dari dalam keluar. Apa itu yang dari dalam? Hati saudara. Kalau kita masih sirik sama orang, kita masih iri sama orang, kita masih dendam sama orang, kita masih berbuat jahat sama orang, kita masih suka-suka yang namanya kenajisan dosa, bagaimana Tuhan bisa memberikan berkat yang dahsyat buat kita? Kenapa saudaraku? Karena wadahnya gak benar. Hati kita, saudaraku. Makanya ayo pagi ini sama-sama kita belajar. Wadah yang kedua ini yang harus kita persiapkan, yang harus kita buat, yang harus kita mulai, saudaraku. Jaga hati ini, saudaraku. Jangan tercemar, jangan sampai terkontaminasi, saudaraku. Kenapa? Karena hati ini adalah sumber dari kehidupan. Sumber berkatnya ada di hati kita, saudaraku. Karena itu Amsal bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Jaga hati kita dengan baik-baik. Jangan sampai tercemar. Jangan sampai dalam tanda petik, saudaraku, yang keluar dari hati kita adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan daging, saudaraku, yang keluar dari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan? Wadahnya jangan benar, saudaraku. Kalau saudara menerima berkat Tuhan dalam hidup hari lepas hari, maka kita harus beresin dulu wadah di dalam diri kita, saudara. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Ayo Bapak Ibu, sudah waktunya saudara. Setiap firman Allah disampaikan, setiap saudara dengar firman Tuhan, saudara simpan di dalam hatimu. Jangan firman
kiri, saudaraku. Buat apa? Mohon maaf Bapak Ibu, ya. Buat apa kita duduk manasi bangku gereja, tapi hati saudara masih jahat di mata Tuhan. Hati saudara masih penuh dengan kenajisan. Saudara masih suka tipu orang. Saudara masih maki-maki orang. Saudara pun mohon maaf ya. Kalau hatimu masih seperti itu, apa yang kau perkatakan itu hatimu. Itu yang dikatakan di dalam firman Allah. Yang menajiskan bukan dari luar masuk ke dalam. Karena yang luar masuk ke dalam kita buang ke jamban. Tapi yang menajiskan adalah yang dari dalam. Lalu kemudian keluar. Ayo Bapak Ibu, mulai hari ini mari perbaiki hidupmu. Kalau mungkin hari-hari kemarin saudara masih bermain-main dengan dosa. Saudara masih nyimpang kanan, nyimpang kiri, saudara. Wah, hari ini saya mau katakan sebagai hamba Allah, bertobat Bapak Ibu, bertobat. Kalau enggak, saudara jangan harap orang yang malas nggak mungkin menangkap buruannya. Orang yang rajin yang akan memperoleh harta berharga. Artinya apa saudaraku, yang tadi poin pertama saya sampaikan, jangan harap Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang dahsyat buat kita. Tuhan bilang begini, bereskan dulu hidupmu, ya enggak? Bereskan dulu hati kita saudara. Maka dari itu mari pagi ini saudara, di depan kita ada perjamuan. Dan saya mau katakan, saudara angkat perjamuan ini. Saudara pandang salib Yesus. Dan boleh gak saya bilang begini, saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, cek hati saya Tuhan. Kalau hati saya najis, saya gak benar, Tuhan, saya mohon pengampunan dari Tuhan. Itu Bapak Ibu, itu dahsyat saudara. Oleh karena itu mari pagi ini saudara, 2 poin yang saya sampaikan kepada kita. Tuhan tidak pernah habis berkat pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Tapi pertanyaannya adalah wadah, apakah saudara sudah siapkan? Dan wadahnya hanya 2. 1, jangan malas. 2, periksa hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ketika benih ini jatuh ke tanah yang lain, tanah yang subur, maka benih ini akan bertumbuh 30, 60 sampai 100 kali lipat. Dan tanah itu dari hati kita. Tuhan itu mengasihi kita loh. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Bahkan Tuhan itu mengampuni. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Masalahnya adalah saudara mau gak datang kepada Dia. Tuhan, dan saudara berkata seperti ini, Tuhan ampuni saya. Kalau memang hati ini, selama hati ini kotor, najis, ampuni saya Tuhan. Kalau saudara lakukan seperti itu, wow. Genaplah firman Allah bilang apa? Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hati kita dibersihkan, hati kita dipulihkan seperti salju, seperti bulu domba, saudara. Wadah itu ketika sudah tersedia, saudara, genaplah yang apa yang selalu saya katakan. Kita yang kerja berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini, saudara, diberkati oleh Tuhan. Dan saudara pulang dari gereja pagi ini, saudara jadi pribadi yang luar biasa. Tuhan berkati kita. Mari kita ambil berdiri Bapak. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari para pelayan naik ke atas panggung. Kita akan siapkan hati diri kita untuk kita terima perjamuan dari Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Makasih Tuhan, makasih. Amin. Amin. Saudara, di depan kita
Perjamuan bukan kebiasaan. Perjamuan bukan sekedar awal bulan setiap minggu. Tidak. Perjamuan kembali mengingatkan kita akan pengorbanan dari Yesus. Pagi ini saya berdoa, ketika saudara angkat cawan dan angkat roti yang tidak beragi, haleluya, kita minta cek dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau hidup kita rasanya berkat itu jauh. Mungkin salah satu penyebabnya karena saudara tidak menyediakan wadah untuk berkat itu. Mari, ketika saudara dengar ini kebenaran firman, saudara, kalau saudara mau diberkati, bangun pagi doa. Itu yang tadi dikatakan. Jangan harap orang malas dapat menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Pagi ini firman Allah dengan tegas datang kepada kita. Yang kedua, wadah yang kedua yang harus kita persiapkan apa Bapak? Jaga hatimu. Kenapa? Karena dari hati itulah timbul lahir segala kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, kata kitab Amsal. Jangan sampai engkau dikotori. Jangan sampai engkau tercemar, terkontaminasi, Bapak Ibu. Jaga hatimu mulai hari ini. Kalau dua hal ini kau lakukan, saudara, saya percaya berkat Tuhan tidak akan kemana-mana. Amin, saudara. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, anytime, berkat Tuhan datang kepada kita. Pagi ini, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Di depan kita ada perjamuan. Wow, hadirat Allah menjamah kita. Yesus. Amin. Amin. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Berlebih kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bukan dengan emas perak, amin. Oleh segenap kasih, haleluya. Sama-sama katakan, dalam hati dan tinggalkan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, tak berarti hidup ini berlama pada besaku. Haleluya.
pujian ini saudaraku, saya percaya ada kuasa yang dahsyat di dalam pujian ini. Siapkan wajah dalam hidupmu boleh sekarang. Jangan lagi saudara kita kecewa atau mungkin kita tak bisa terima hidup ini karena mungkin atau mengalami penderitaan atau mengalami kesusahan, tapi sebenarnya hidupmu tidak pernah terbiasa wajah bagi Tuhan. Bagaimana berkat itu digunakan saudara? Bagaimana berkat itu diberikan kepada kita? Kalau kita tidak punya kemampuan aku berkat itu. Haleluya. Pagi ini saudara, saya doakan kalau ada yang saudara yang tahu, bangkit pada pagi ini. Jangan bagi semangat kalau di saudara kamu. Bangkit rohani itu pada pagi ini. Kata Tuhan. Walaupun kita berada bagi saudara hamba-hambanya yang akan melayani perjamuan pada hari. Kita berlutut menghormati perjamuan kudus, karena perjamuan ini adalah punya arti kita makan semeja dengan Tuhan. Saat ketika Yesus mengambil roti, memecah-pecahkan dan dia berikan kepada murid-muridnya. Saat Yesus menuangkan anggur ke siang cawan dan dia berikan kepada murid-muridnya. Perjamuan kudus, kita remember, ingat akan dia. Bapa di surga, layakan kami hamba-hamba yang akan melayani perjamuan. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin hari-hari kemarin tanpa kami sadar ada sesuatu yang kami lakukan dan itu menyedihkan hati kami. Layakan kami pagi ini untuk terima berkat perjamuan. Ketika hamba yang akan melayani, ada berkat spesial menanti mereka. Oleh karena itu Tuhan, di depan kami telah siap perjamuan dan hamba-Mu mewakili segenap umat-Mu yang hadir. Ampuni kami Tuhan, cek dari cek Tuhan keadaan hidup kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Apabila ada yang menyimpang, apabila ada yang mulai serong ke kanan, serong ke kiri, ampuni kami Tuhan. Allah penuh dengan kasih. Dan Tuhan, kuatkan kami untuk kami berjalan mulai hari bersama dengan Tuhan. Hati ini kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu, di depan kami telah siap berjamuan. Dan sekali lagi hamba berdoa, jikalau ada di antara umat Tuhan pagi ini ada yang sakit, ada yang mungkin sedang mengalami beban pergumulan yang berat, mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarganya. Ketika kami angkat ini berjamuan, kami minta, kami merendahkan diri kami, hati kami, memohon belas kasih dari Tuhan. Tuhan, jawab doa hamba-Mu pagi ini. Sembuhkan umat-Mu yang sakit. Kuatkan umat-Mu, jemaat-Mu pagi ini yang lemah. Teguhkan imannya pada pagi ini. Perjalanan hidup kami masih panjang ke depan, tapi kami percaya apabila kami bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami memegang tangan hidup kami, maka kami percaya kami akan melewati setiap badai, kami mampu melewati setiap hujan besar sekali, dan Tuhan, Engkau
Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap akan berperjamuan bersama dengan umat-Mu pagi ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Haleluya, haleluya. Mari kita bangun. Bagi Bapak Ibu yang sudah terima perjamuan, dipersilakan duduk kembali. Ini saat yang sakral buat kita, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Saudara, dengan emas merah, Kau menebus hidup kami Tuhan. Dengan kasih Tuhan yang tak terbatas, dan pengorbanan-Mu. Sama-sama katakan, manusia nama kita, karena hidupku yang lama, ada kuasa di dalam perjamuan saudara. Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami kepada-Mu. Jadilah padaku sedia dan amat arti Tuhan kata ya Tuhan.
berbicara kepada kita masing-masing. Oh haleluya. Makasih Tuhan. Saya berikan waktu untuk saudara 1 menit. Mungkin ada di antara saudara yang mau menyampaikan sesuatu lewat doamu kepada Tuhan. Permohonankah, permintaankah? Silakan. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan tidak pernah kehabisan berkat buat kita. Tapi Tuhan mau saudara siapkan wadahnya mulai hari ini. Oh haleluya. Pandang salibnya, pandang salib Tuhan. Disitulah Tuhan mati menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Bersama-sama katakan haleluya. Dengarkan firman-Nya sebelum kita makan minum berjamaah. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan berisi anggur. Dengarkan firman. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan hidup kita disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus.
disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan tadi di dalam nama Yesus. Terbuka pintu berkat Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman dan perjamuan kudus. Mulai hari ini kami percaya berkat Tuhan tidak akan kemana-mana. Berkat Tuhan akan kami tampung dengan wadah yang baru pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari lagi hamba berdoa, jikalau ada yang sakit, mari Bapak Ibu tumpangkan tanganmu ke atas tubuhmu yang sakit. Dimanapun area tubuhmu yang sakit, tumpangkan tangan saudara. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Kristus, urapan kesembuhan masuk ke tanah, sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan curahkan berkat finansial kepada kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari ke depan, tangan Tuhan yang perkasa memegang tangan kami, dan kami akan melihat bawa kami dari satu stasiun yang kecil. Tuhan akan bawa kami ke stasiun yang lebih besar. Bukan kami yang mengejar berkat, tapi akan mendatangi kami ketika kami sedang mempersiapkan uang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jamaah kami pribadi lepas dari ujung sampai telapak kaki, kuasa berkat perjamuan kudus merawat kami, memberkati kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak. Kelas cawan nanti bisa dikumpulkan oleh pelayan ya, supaya tidak ada yang tercecer. Nah Bapak Ibu Saudara ya, nanti ada satu hal yang saya mau umumkan. Sebelum sesuatu hal yang saya mau umumkan itu, nanti saya minta kalori untuk pimpin kita dalam pujian dan persembahan. Silakan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita dan juga perpuluhan. Saya minta Bapak Gembala untuk berbuka dalam doa. Haleluya. Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri sekali. Kita pegang persembahan dan persepuluhan yang kita mau kembalikan kepada Tuhan. Saya akan doakan Bapak Ibu. Kita satu hati sepakat berdoa. Dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Kami seperti ibu janda yang sederhana, yang memberi bukan karena kelebihan, tetapi menabur dengan segenap hati kami, ketulusan hati kami. Dan Tuhan, Kau lihat hati kami pagi ini. Kami bukan lagi hati wadah yang lama, tetapi kami sekarang mulai mempersiapkan wadah yang baru. Dan Tuhan, hamba percaya apa yang kami tabur di rumah Tuhan itu adalah salah satu kunci berkat untuk Tuhan mencurahkan berkat kepada kami ketika kami bekerja, ketika kami mungkin memulai usaha, atau ketika kami mulai mendoakan suami-suami kami yang bekerja, atau kami yang mencari nafkah, kami yang sekolah, kami yang kuliah, sehingga terbuka pintu berkat lebar kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan,
Engkau lihat hati kami pagi ini. Dan Tuhan dengan serendah-rendahnya hamba kepada Tuhan memohon belas kasih dari Tuhan. Ketika kami menabur, ketika kami memberi, ketika kami berinvestasi bukan di dalam dunia, proyek dunia, tapi di proyek sorga. Ketika kami mengembalikan persepuluhan kami, Tuhan dengar. Bukakan tingkat-tingkat berkat di sorga khusus untuk bulan Juli ini. Sehingga di bulan Juli ini Tuhan, kami mengalami terobosan secara finansial. Karena wadahnya sudah mulai kami persiapkan. Bukan kami yang mengejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kami. Tidak ada yang sakit, tidak ada kemiskinan di antara jemaat keluarga besar Philadelphia Family. Bahkan kami Tuhan jemaatmu akan diberkati berlimpah-limpah dan kami menjadi saluran berkat buat banyak-banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan memberi, kami akan menabur, kami akan berinvestasi di dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan pujian anak Allah. Silakan duduk baru saudara. Tugas yang persilakan untuk maju ke depan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, layak hati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan tidak hidup. Anak Allah, Yesus namanya, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, layak hati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan tidak hidup. Saya hidup, ada hari esok. Saya hidup, tak kekal, hanya bukan, tidak pernah hari esok. Hidup jadi berarti dia itu anak Allah, Yesus Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, yang menyucikan setiap kita, menyembuhkan kita. Oh, benar dia, yes, oh, kau menebuskan dosaku. Kosong, buktikan dia hidup. Saya hidup, ada hari esok. Saya hidup,
Baik, puji Tuhan, terima kasih Bu Kalorit. Saya lihat Kolintang sekarang udah pakai nasi yang keren ya. Kita beri tepuk tangan ya. Harus begitu ya, supaya yang melayani terlihat ya, puji Tuhan. Terima kasih buat taburan investasi Bapak Ibu perpuluhan, dan kita doakan terjadi terobosan yang dahsyat dalam kehidupan kita di bulan Juli ini. Nah Bapak Ibu, saya minta waktu sejenak ya, bagi Bapak Ibu yang sudah komitmen untuk iuran 50.000 setiap bulan, ya saya mewakili Pak Billy dan Ibu Nunu supaya setiap awal bulan Bapak Ibu ya mendonasi ya iuran setiap bulan 50.000, karena itu sangat membantu pelayanan gereja kita ya. Kita bisa adakan media, bahkan mungkin dengan donasi Bapak Ibu kita bisa nanti buat beli tangga ya, karena ada beberapa yang perlu kita perbaiki, jadi kita butuh tangga yang tinggi ya, dan step by step kita bisa lebih baik seperti peredam ya. Itu dari mana? Salah satu dari donasi Bapak Ibu 50.000 setiap awal bulan, dan bisa Bapak Ibu sampaikan, berikan itu kepada Ibu. Nah yang kedua Bapak Ibu, setelah sekian lama kita tunggu ya, dan saya doa puasa 40 hari 40 malam saudaraku ya, Bapak Ibu, nah saya harap nama yang saya panggil untuk segera maju ke depan ya, dan mereka ini adalah Panitia Natal Inti 2025. Jadi ada ketua, ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Nah untuk tahun 2025 kita akan pilih 2 sekretaris supaya saling backup ya. Ada bendahara ya. Nah Bapak Ibu siap? Siapa orangnya? Ini kayak kayak arisan dari sedang nunggu namanya keluar ya kan. Olin mau intip ya? Olin mau nyontek ya? Iya. Baik, ya, tidak menunda waktu lama-lama. Saya akan panggil orangnya dan harap maju ke depan. Mulai dari sekretaris. Sekretaris 1 Panitia Natal 2025 itu sekretaris 1 adalah Winnie Ibe. Silakan maju. Sekretaris 2 hadap ke depan ya Win. Sekretaris kedua adalah Yosefin Elizabeth Nurhalim. Saudara jangan lihat orangnya imut-imut, wah rohnya raksasa Bapak Ibu ya. Nah di bawah aja, di bawah. Nanti mau dibawa. Saking semangatnya Bapak Ibu. Hadap ke Mbak ya. Nah itu sekretaris Panitia Natal 2025. Ini ngasih doa 40 hari 40 malam Bapak Ibu ya. Saudara mau tahu bendaharanya? Bendahara Natal 2025 adalah Susilawati. Nggak salah pakai kebaya ya. Pakai kebaya. Ya. Nah, Ketua Panitia Natal 2025 memang seorang pria, karena tahun kemarin seorang wanita, ya, seorang pria. Silakan ditebak siapa. Yang saya panggil namanya harap maju ke depan. Ketua Panitia Natal, ayo siapa saudaraku? 2025 ini berat loh, Bapak Ibu. Ini lebih berat dari 2025. Ketua Panitia Natal 2025 ialah yang pasti seorang pria, nggak mungkin seorang wanita ya, karena wanita sudah 2024. Ketua Panitia Natal 2025 adalah Hermina Kanai.
berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Setelah doa puasa 40 hari 40 malam, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, saya sudah pilih ketua panitia, bendahara dan sekretaris. Nanti panitia inti ini bersama dengan saya akan membentuk personelnya secara lengkap. Dan saya mau katakan begini, Natal kita 2025 kemungkinan bukan di gereja. Nah ini tugas di panitia inti ya. Nah mungkin kita Natalnya di mana? Ais. Olip apa namanya donatur kita yang paling besar. Siapa tahu. Mari Bapak Ibu kita mungkin berdiri. Panitia Natal inti kalau memang mau mungkin berlutut, kalau nggak bisa tetap berdiri. Kita bangkit berdiri. Saya minta kita semua arahkan tangan kita ke Tuhan. Bapak dan Saudara, terima kasih kali ini Tuhan gerejamu sudah memilih panitia inti Natal 2025. Mulai dari sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara dan ketua panitia. Kami tahu Tuhan, kami bukan Superman, kami bukan Superwoman. Tapi kami percaya kalau kami sehati, kami bergandeng tangan dan didukung oleh semua, maka kami percaya Natal 2025 akan lebih dahsyat, akan lebih meriah, akan lebih penuh dengan sukacita, berkat melimpah untuk kami nanti merayakan Natal di tahun 2025. Oleh sebab itu Tuhan, tumpahkan tanganmu kepada Susilawati dalam nama Yesus. Mampukan dia urap sebagai bendahara untuk Widi Ibe dan pimpin. Engkau urapi mereka berdua menjadi sekretaris 1 dan sekretaris 2. Dan khususnya untuk Bapak Hermi Nathanael, Tuhan urapi dia. Bukan karena kami pintar, bukan, tapi karena kami rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan urapi Bapak Hermi Nathanael dengan hikmat marifat. Di tangan dialah perahu panitia Natal bersama akan melayani Tuhan, merayakan hari kedatangan Tuhan. Dan tahun 2025 Gereja Mulia SPDI dapat mengadakan perayaan Natal penuh dengan sukacita. Berikan kekompakan, berikan kesatuan hati di antara panitia inti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ya. Selamat bekerja. Selamat bekerja. Selamat bekerja. Selamat bekerja. Boleh kembali ke tempat. Nanti kalau Bapak Ibu mau kasih setelah ini ada tumpangan katanya ya. Baik, kalian saudara ganti, silakan. Haleluya, luar biasa panitia Natal tahun 2025. Dahsyat kok. Mari kok. Oke. Ini mah pasti Natalannya bukan biasa-biasa, GCC bisa lagi di mana. Haleluya. Waktu jemaat sepekan Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kita akan kembali beribadah di jam 8 dan jam 5 sore. Kemudian tanggal 13 Juli Bapak Ibu Saudara akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kemudian untuk ada juga Fire of Worship Banten ya Bapak Ibu Saudara, diadakan tanggal Selasa 8 Juli Bapak Ibu Saudara di GBI Menara Serpong, Kota Tangerang. Nanti untuk informasi bisa langsung kepada Bapak Gembala maupun Bapak Bobi, ada nomor-nomor yang tertera ya Bapak Ibu Saudara, dan boleh bergabung Bapak Ibu Saudara. Dan ibadah kaum wanita akan diinfokan di grup oleh Ibu Nunu dan Ibu Vera, Ibu Gembala. Dan doa terobosan setiap hari Kamis jam 7:30 malam di tempat ini. Nanti berikut pelayan-pelayannya akan diumumkan di dalam grup. Kemudian ibadah youth next gen yaitu setiap saat Sabtu jam 7 malam. Nanti bisa menghubungi saudari Timo dan saudari Rika untuk keterangan lebih jelasnya. Dan juga ada Philadelphian Kids
bisa menghubungi Saudari Priska dan Grace di jam 10.30. Untuk tim kebersihan minggu ini hari Sabtu tanggal 12 Juni yang akan melayani adalah dari Youth Next Gen ya. Kemudian happy birthday untuk Ricky 30 Juni, Ibu Yohana 30 Juni, kemudian Ibu Hera 6 Juni hari ini. Kasih Bapak. Kiranya kasih setia Tuhan yang mengalir dalam kehidupan setiap teman-teman atau Bapak Ibu Saudara. Dengan membaca Alkitab setiap hari, baca satu hari satu pasal, biar Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Nunu dan Saudara Priscilla. Kemudian kita punya medsos ya Bapak Ibu Saudara, jadi bukan medsos biasa ya, tapi medsos yang membangun rohani Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa subscribe atau saudara bisa follow Wanita Philadelphia, GSPD Philadelphia CTB atau Youth Care Next Gen Philadelphia dan Philadelphia Kids. Semuanya ada, bisa saudara follow. Kalau yang belum follow, tolong follow segera ya. Oke. Untuk firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara mau dengerin lagi besok dan besoknya, bisa cek di YouTube Bapak Saudara ya. Jadi bisa dengar khotbahnya lagi yang versi Bapak Gembala tentang warga yang baru Bapak Saudara. Amin. Haleluya, nanti yang ulang tahun akan didoakan ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, can you it's only by your grace that I believe. Thank you, Jesus. Syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Sebelum kami pulang, Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan ampuni dosa dan salah bangsa kami. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil. Biar lewat mereka segala persoalan di bangsa ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, baik itu WM, Singa, tim musik, Asyar, Kolentan, LCD. Bapa, Engkau berkati dengan melimpah-limpah adanya. Biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan apa yang dikerjakan, apa yang dibuat, Tuhan Engkau buat berhasil. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang datang dengan sakit penyakit. Kami percaya kami pulang membawa kesembuhan daripada Engkau. Kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, kami pulang membawa kelegaan yang daripada Engkau. Kami yang datang Tuhan dengan berbagai persoalan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan bekerja dan Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Berkati umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaannya, rumah tangganya, masa depan anak-anaknya, pelayanannya, pergumulannya Tuhan. Bahkan apapun yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai dalam perjalanan kami pulang, tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Bahkan Tuhan, biarlah hari lepas hari kami tambah cinta Engkau, kami tambah mengasihi Engkau, kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari silakan yang berulang tahun kita akan doakan cepat. Maju ke depan. Yang berulang tahun, Hera, Yohana, dan Ricky Anthony. Sekali lagi Bapak Ibu, saya minta tolong arahkan tangan kita ke depan. Kami mendoakan saudara kami, Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi di minggu ini Tuhan. Mulai dari Ibu Yohana, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat. Di hari ulang tahunmu, mungkin ada banyak pergumulan yang kau sudah lewati. Pernah menutup mata, menutup telinga. Dari yang dimana Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi dalam usia. Doamu Tuhan sudah jawab. Tuhan, kami memberkati Yohana dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas kehidupannya. Kuatkan dia, teguhkan dia Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang berperan bagi Yohana. Berkati suami dan kedua anaknya. Tuhan, kami telah serahkan Hera yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun tepat pada hari ini. Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat-Mu mendoakan Hera. Apa yang menjadi pergumulan Hera, kami percaya Kau berikan kado yang spesial. Pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terulang. Pakai Hera, rapi Hera, berkati Hera Tuhan. Suami dan anaknya mengalami berkat Tuhan lewat Hera. Dalam nama Yesus, Tuhan jaga lindungi Hera. Dengan bertambah usianya, Hera boleh semakin on fire. Karena dia sudah siapkan wadahnya yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan juga buat adik kami, teman kami, sahabat kami, Ricky Anthony. Tuhan berkati Ricky Anthony. Tuhan tahu pergumulannya, kerinduannya, dan planning-planningnya ke depan. Kami percaya Ricky adalah orang yang setia melayani. Oleh karena itu Tuhan, jeripayanya Kau perhitungkan. Apa yang menjadi beban-beban doanya di hari ulang tahunnya, Kau berikan kamu spesial buat Ricky Anthony. Pakai dia Tuhan, dia akan jadi kepala, bukan ekor. Dia akan naik, bukan turun. Oleh karena itu, sertai Ricky, berkat spesial turun dalam hidupnya. Dan bertambah usianya, Ricky semakin tajam. Dia semakin dipakai, diberkati oleh Tuhan. Dan Kau memberikan rendah hati, roh rendah hati dalam dirinya. Supaya Ricky semakin hari semakin diangkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Angkat kedua tangan kita sekali lagi, arahkan mata hati kita. Dan Bapak Ibu, pagi ini sebelum kita pulang, terima berkat baru di awal bulan Juli. Berkat jasmani, berkat rohani, terima. Dan bawalah pulang berkat yang penuh dengan sukacita. Sepanjang bulan ini, apa yang kita makan minum pakai, Tuhan cukupkan, Tuhan lebihkan. Tuhan jauhkan dari segala mara, bahaya, musibah, kecelakaan, atau mungkin niat jahat orang tertentu, bahkan dari sakit penyakit. Tuhan halau dari hadapan-Mu. Nah, Tuhan memberkati kita hari lepas hari. Kita akan naik, bukan turun. Kita akan jadi kepala, bukan ekor. Dan itu janji Tuhan kepada kita. Dan wadah yang baru sudah kita siapkan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi terima berkat double porsi dan bawalah pulang dengan sukacita. Haleluya. Bersama-sama katakan haleluya. Selamat